Selamat malam yang di New York dan di sekitarnya, keluarga besar BMC New York, dan juga bagi saudara-saudara yang menyaksikan dari berbagai state yang lain maupun dari Indonesia. Selamat pagi, dan Anda yang live maupun yang menyaksikan siaran ulangnya. Nah, hari ini, saudara sekalian, saya rindu untuk berbagi kebenaran firman. Bagaimana subtema kita bulan ini adalah hard work, kerja keras. Dan kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan memberikan tuaian yang ajaib. Tetapi saudara sekalian, sebuah kerja keras kita untuk Tuhan, baik kesetiaan kita mengikut Yesus, bahkan melayani Tuhan, itu perlu dasar fondasi yang kuat sekali. Saudara, hari-hari ini ada cukup banyak serangan-serangan yang ditujukan oleh pihak-pihak luar kepada kekristenan. Dan saudara sekalian, dari dalam kekristenan sendiri juga, kita tahu muncul juga beberapa ajaran-ajaran yang akhirnya sudah tidak seimbang, bahkan sesat. Nah, itu sebabnya malam ini saya mengajak saudara untuk boleh ambil catatan, ambil pulpen, karena saudara kita akan belajar ada 3 poin penting yang saya rindu kita bahas. Yang pertama adalah keaslian Alkitab kita. Lalu yang kedua adalah kenapa Alkitab kita, terutama di Perjanjian Baru, dimulai dengan 4 Injil. Mengapa harus ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa nggak satu Injil saja? Tetapi kenapa ada 4 Injil? Lalu yang ketiga adalah seringkali ada orang-orang yang menyerang dari 4 Injil ini, ternyata ada ayat-ayat yang ternyata seolah-olah kontradiksi atau saling bertentangan, sehingga mereka mengatakan dan menyerang bahwa sesungguhnya Alkitab kita itu saling bertentangan, bahkan sudah tidak orisinil atau sudah dipalsukan. Nah, itu sebabnya kita akan membahas 3 bab ini, 3 poin ini, dan terlebih dulu kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Alkitab berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Ingat, ada kitab suci, itulah Alkitab. Ayat 16, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Lihat, Alkitab kita adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi, saudara sekalian, inilah sebuah dasar iman percaya kita. Ingat, saudara sekalian, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Itu melalui apa? Melalui Alkitab. Nah, kita harus yakin dulu, apakah benar Alkitab yang ada di handphone saudara sekarang, zaman sudah serba canggih, apakah Alkitab yang ada di rumah saudara dalam bentuk buku, baik dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu adalah Alkitab yang original ataukah sudah dipalsukan? Nah, tentunya tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita ini sudah dipalsukan, itu sesuatu tuduhan yang salah. Mengapa? Karena saya bisa buktikan dan kita belajar bersama bahwa Alkitab kita yang kita pegang hari ini dari berbagai terjemahan bahasa itu ternyata sumbernya, ya, orisinilnya itu dari sumber yang masih otentik atau terjaga keasliannya. Nah, sebelumnya kita akan belajar, ternyata Alkitab kita dibagi 2 bagian besar. Perjanjian Lama, 39 kitab, ya, yang ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dan beberapa bahasa Aramik. Lalu di Perjanjian Baru ada 27 kitab yang ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Ya, jadi totalnya adalah 66 kitab. Nah, yang menariknya,
Saudara sekalian, Alkitab kita tidak ditulis atau diwahyukan kepada satu atau dua orang, tetapi diwahyukan Tuhan kepada 40 orang penulis Alkitab yang saling berbeda, dengan latar belakang berbeda, dengan sekalian waktu yang berbeda. Dan sebagian besar dari 40 penulis ini tidak saling mengenal. Kenapa? Karena memakan waktu sekitar 1.600 tahun. Dari Musa menulis 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Rasul Yohanes, Rasul Yohanes, salah seorang murid Yesus, menuliskan kitab Wahyu, itu adalah jeda waktunya 1.600 tahun. Nah, yang menarik, walaupun jeda waktunya panjang, dan dari 40 penulis Alkitab ini, semuanya tidak saling bertentangan, tetapi justru ada benang merahnya. Kalau saudara sekalian berkata, apa inti perjanjian lama? Apa inti perjanjian baru? Inti perjanjian lama adalah menubuatkan kedatangan Yesus ke dunia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Sementara di perjanjian baru, itu adalah penggenapan bahwa Yesus itu ada, hadir sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, jadi saudaraku, pertanyaannya, loh, kalau memang Alkitab ditulis oleh manusia, kenapa kok dipercaya Alkitab kita adalah suara Tuhan? Nah, ingat saudara sekalian, bisa saja Tuhan itu langsung turunkan 66 kitab dari sorga, jebrak, ya kan, saudaraku, lalu di depan Musa. Bisa saja, bisa. Tetapi Tuhan tidak pakai cara itu. Kenapa? Karena tadi ingat bahwa kitab suci kita ini, Alkitab, diilhamkan, diwahyukan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, supaya ada 40 orang penulis Alkitab yang menuliskan, tentunya dengan latar belakang budaya mereka, dengan latar belakang pendidikan mereka, dan juga dengan latar belakang kondisi dan situasi yang terjadi hari itu. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana. Bapak Ibu, misalnya ya di sini ada Pak Akwang, ya Pak Akwang sebagai direktur perusahaan Selalu Maju dan tak pernah mundur. Ya, nah Pak Akwang punya seorang sekretaris, ya, dan sekretaris ini saudaraku bernama Julin, ya, Sitanggang, ya, dan Julin ini ternyata diberitahu sama Pak Akwang bosnya. Tolong Julin, kamu tuliskan kepada perusahaan ya dari pemiliknya Pak John, ya, perusahaan yang tak pernah rugi tapi selalu untung, ya. Tolong tuliskan, kita punya penawaran barang sejumlah sekian, kalau Pak John berani ambil jumlah sekian, maka dia akan mendapat diskon sebesar sekian. Nah, kalau membayar cash sekian, potongannya lagi, tapi kalau hutang 1 bulan, harganya sekian, kalau hutang 3 bulan, harganya sekian, hutang 6 bulan, harganya sekian, hutang setahun, harganya sekian, hutang 30 tahun, harganya sekian. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Sebagai sekretaris, Julin akan pergi, kalau zaman sekarang sudah canggih, ke komputer. Betul nggak? Lalu di komputer, Julin akan mengetik sesuai dengan gaya bahasa dan pendidikan daripada Julin. Contoh, kalau Julin seorang yang dari background seorang sastra Inggris, ya kan, atau seorang yang pandai berpuisi, maka tentunya kalimat-kalimatnya pun juga adalah kalimat yang penuh dengan puisi. Kalau Julin latar belakangnya seorang militer, ya, selalu dia akan berkata merdeka, siap gerak, ya kan? Ayo segera jadi tegas lugas. Kenapa? Militer. Paham maksud saya? Nah, setelah Julin selesai membuat surat itu, saya mau tanya, dia bawa ke bosnya, Pak Akwang, lalu kemudian yang tanda tangan siapa? Halo? Yang tanda tangan Pak Akwang, betul nggak? Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, surat yang dikirim nanti kepada perusahaan Pak John itu, suratnya Julin atau suratnya Pak Akwang? Ayo,
Suratnya siapa? Ya jelas suratnya bos. Padahal yang menulis siapa? Yang menulis adalah Julin. Nah, tetapi lihat bagaimana bosnya itu memberikan instruksi. Kamu tulis begini, 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 ini, tapi diterjemahkan dalam bahasa yang dipakai oleh sang sekretaris. Paham ya? Nah, Anda tentunya setuju bahwa surat yang ditulis oleh Julin adalah surat daripada bosnya, bukan suratnya dia. Nah, demikian juga dengan Alkitab. Alkitab yang menulis adalah 40 orang penulis dari jeda waktu 1600 tahun, dan ini semua dituliskan dengan latar belakang budaya mereka. Kenapa ada bahasa yang perjanjian lama, kenapa pakai bahasa Ibrani? Karena waktu itu orang-orang Israel dalam keadaan menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi kenapa di perjanjian lama sebagian ada pakai bahasa Aramik? Itu adalah waktu saudaraku Israel diperbudak di Babel dan di kerajaan saudaraku Media Persia, dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yaitu saudaraku ya beberapa bahasa ya, jadi Ibrani dan juga Aramik ya, Aramik. Lalu kenapa di perjanjian baru ya itu mereka menuliskan pakai bahasa Yunani? Kan mereka orang Israel, Pastor Lukas. Kenapa kok pakai bahasa Ibrani? Bahasa Yunani atau Greka. Karena waktu itu Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Ingat Kaisar Agustus, waktu kelahiran Yesus, ingat Herodes, dan bahasa nasional yang dipakai dan dipaksa oleh penjajahan Romawi waktu itu adalah bahasa Yunani atau Greka. Makanya perjanjian baru ditulis tidak menggunakan bahasa Ibrani aslinya, tapi bahasa Yunani. Dan akhirnya diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Dan tentunya itu dimulai ke bahasa Inggris oleh jasa seorang raja Inggris bernama James. Ya, di mana tadinya itu bahasa Ibrani, Alkitab hanya diterjemahkan jadi Septuaginta ke dalam bahasa Yunani, tetapi tidak boleh diterjemahkan ke bahasa yang lain, hanya bahasa Latin atau Yunani. Akhirnya King James dari Inggris untuk pertama kalinya mengizinkan para imam untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Makanya Alkitab terjemahan Inggris tertua adalah King James Version yang masih pakai kata thou, thy, ya kan? Yaitu karena bahasa Inggris yang kuno. Lalu kemudian ada lagi New King James Version, bahasa yang diperbarui, tapi tetap konteksnya dari tulisan Yunani aslinya maupun Ibrani aslinya itu tetap dijaga ke originalnya. Lalu diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk Indonesia, bahasa berbagai bangsa sampai hari ini. Nah, kalau ada tuduhan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan, balik tanya kepada orang yang bertanya, lah kalau kitabmu itu apakah kitab yang pasti asli? Karena justru kitab yang mereka pakai itu sebetulnya sudah pernah dihabiskan, sudah pernah dimusnahkan oleh sebuah kerajaan, dan mereka membuat sebuah salinan baru dengan versi mereka. Itu Anda bisa Google, itu semua kebenarannya ada. Tetapi Alkitab kita, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, masih orisinil. Kenapa? Mari kita lihat ada beberapa gambar sebagai pembuktian. Nah, perjanjian lama itu ada yang namanya gulungan laut mati atau Dead Sea Scroll. Ya, nah, ini Dead Sea Scroll, Anda nanti bisa Google The Dead Sea Scroll. Ini adalah gulungan kitab perjanjian lama, ya, perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, saudaraku, ditemukan antara tahun 1947 sampai 1956. Nah, ini adalah koleksi yang akhirnya, saudaraku, sebagian semua kitab perjanjian lama, dan ini adalah orisinil dari tulisan abad 3 sebelum Masehi, ya. Abad yang ketiga sebelum Masehi. Jadi, saudaraku, ini sampai abad pertama sebelum Masehi. Jadi bayangin,
dari sekitar sebelum Masehi. Anda tahu ya, Masehi itu kan 0, waktu Kristus lahir. Itu dari tulisan abad yang ketiga sebelumnya, 300 tahun sebelumnya, bahkan abad yang pertama sebelum Masehi. Nah, Anda bisa bayangkan, saudaraku, ini ternyata adalah kitab yang ditemukan dan waktu diteliti di Qumran, di Israel, ketika ada seorang suku Baduin kehilangan dombanya, lalu kemudian dia lihat ada gua, dia pikir dombanya ada di sana. Sebelum dia masuk, dia lempar batu ke dalam gua. Ternyata bunyinya prak, semacam ada tembikar atau periuk yang pecah. Waktu dia masuk, dia jumpai banyak gulungan-gulungan kitab di dalam bejana-bejana dari kulit binatang, dan itu bejananya dari tanah liat. Singkatnya dibawa dan dia jual murah. Tapi akhirnya, saudaraku, ada seorang sejarawan Israel menemukan dan membeli, dan sampai hari ini keotentikan daripada Dead Sea Scroll ini disimpan di museum yang ada di Yerusalem, Israel. Dan setiap kali kita ke sana, kita bisa melihat bahwa itu sama persis dengan terjemahan-terjemahan sekarang, ya. Dan saudara sekalian, jadi perjanjian lama ada bukti otentiknya. Oke, walaupun tidak langsung tulisan Musa pertama kali, ya, tapi ini adalah tulisan yang mendekati daripada zaman itu. Sebelum Masehi, 3 Masehi, ya, 3 abad sebelum Masehi, atau sampai 1 abad. Jadi ternyata semuanya sama. Sementara perjanjian baru, apakah sudah dipalsukan? Nah, ada gambar yang kedua, ada, saudaraku, P52, Papyrus Rylance 52, dan ini adalah Injil Yohanes, di mana ini adalah tulisan yang dipercaya abad pertama, yaitu 120 sampai 150 setelah Masehi. Dan Anda tahu zaman Yesus mati sekitar tahun 33 Masehi. Zaman Rasul Paulus mati sekitar tahun 75 sampai 80 Masehi. Jadi ini adalah bukti tulisan Injil Yohanes yang tertua. Dan ternyata ini orisinil, dan ternyata dibandingkan dengan sekarang sama, tidak ada pemalsuan. Bahkan sampai hari ini ada manuskrip Yunani. Dalam perjanjian baru ada lebih dari 5.800 manuskrip Yunani perjanjian baru yang masih ada. Dan itu berasal dari abad kedua setelah Masehi. Wow, sekarang sudah abad 21 kan? Dan Anda bisa bayangin, itu dari tahun 200-an. Dan itu ternyata perjanjian baru sama dengan yang ada di Alkitab kita sekarang. Coba kita lihat bukti lagi, ada gambar lagi, ya, Kodek Papirus Kodek 46. Anda bisa Google semua, ini ada. Nah, Papirus Kodek 46 ini adalah sebuah naskah kuno yang merupakan salinan perjanjian baru dalam bahasa Yunani kuno yang ditemukan di reruntuhan gereja Kristen Ortodok di Mesir. Nah, Papirus Kodek 46 ini, saudaraku, adalah tulisan, ya, Alkitab sebagian besar tulisan perjanjian baru, tulisan Paulus, baik dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Ibrani, bahkan Kisah Rasul. Dan ini semua ada, saudaraku, di Irlandia, museum, dan juga ada di museum yang ada di Amerika, ya. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata dibagi ada 2 museum yang menyimpannya, dan ini tulisan abad kedua, ya, dari perjanjian baru. Dan waktu diteliti oleh para ahli dari bahasanya dan dengan Alkitab bahasa sekarang, semuanya cocok. Tidak ada pemalsuan. Dan percayalah, Alkitab yang kita pegang hari ini adalah kitab yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup mengubah hidup kita, memberi hikmat kita, menuntun kita kepada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, itu penjelasan saya tentang poin pertama, tentang apakah Alkitab kita ini masih asli? Jelas masih asli, ya. Sesuai dengan, saudaraku, dokumen-dokumen tertua yang masih ada, dan semuanya terbukti masih otentik.
Lalu poin yang kedua, mengapa Alkitab Perjanjian Baru harus membutuhkan 4 Injil? Kok nggak 1 Injil saja cukup? Kok nggak 4 orang ini penulisnya gabungan saja nulis 1 Injil? Kenapa harus ada 4 Injil? Nah, Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa 4 Injil ini ditulis oleh 4 penulis yang berbeda dengan tujuan saling melengkapi, dengan tujuan yang punya kekhususan tersendiri. Kenapa? Saudara sekalian, karena begini, saya jelaskan, ya Anda boleh catat bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius, dan saudara sekalian, itu ditujukan kepada audiens utamanya waktu itu adalah kepada orang Yahudi, ya, orang Yahudi, orang Israel. Dan tema utama Injil Matius adalah mau menjelaskan Yesus sebagai raja. Jesus is a king, ya. Jadi kalau Anda tahu tema utama Injil Matius, Yesus itu raja. Ya, ditujukan kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya Mesias itu harus lahir dari keturunan raja-raja Daud, ya, dan dari keturunan siapa? Yehuda. Karena dari keturunan suku Yehuda akan lahir raja-raja. Dan sekalian ternyata Yesus Kristus itu lahir dari Maria dan juga dari Yusuf, ya. Dan Anda tahu ini adalah karena Roh Kudus, ya, tapi ayah angkatnya Yesus adalah Yusuf. Dua-duanya, Yusuf dan Maria, berasal dari suku Yehuda, dari keturunan Raja Daud. Wow, keren ya. Lalu yang kedua, Markus, Injil Markus. Injil Markus ditulis dengan tujuan utama kepada orang Roma, ya, orang Roma. Jadi tujuannya beda waktu itu untuk orang Roma. Dan di Injil Markus, Yesus dituliskan sebagai seorang hamba, ya, seorang hamba. Kenapa? Karena orang Roma, mereka itu, saudara sekalian, dengan kesombongannya waktu mereka masa kejayaannya, dan mereka tahu bahwa akan datang seorang penyelamat yang rendah hati. Makanya Injil Markus dipakai Tuhan untuk menulis khususnya bagi orang Roma, dan tema utamanya Yesus sebagai hamba. Sementara Injil Lukas, ya, tabib Lukas, ini adalah Injil yang ditulis tujuannya untuk orang Yunani. Nah, tujuannya beda, ya, untuk orang Yunani atau orang Greek, dengan mengutamakan sebuah tema utama, Yesus adalah anak manusia. Yesus itu anak manusia. Jesus is Son of Man, ya, anak manusia. Nah, Anda tahu, sekalian, jadi tema utama Injil Lukas ditujukan pada orang Yunani. Kenapa? Yesus sebagai anak manusia. Karena orang Yunani pandai berfilsafat, dan mereka itu mengagumi manusia yang benar-benar punya keteladanan dan ajaran yang luar biasa. Dan Injil Lukas dipakai Tuhan untuk apa? Menjangkau orang-orang Yunani waktu itu, dengan mengemukakan tema utamanya Yesus sebagai anak manusia. Sementara Injil yang keempat, Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ditujukan kepada segala bangsa, ya. Dan saudara sekalian, dan tema utama Injil Yohanes adalah Jesus, Son of God. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah, yaitu Mesias. Yesus adalah Allah sendiri. Ya, ingat dalam pelajaran Tritunggal, ya, bahwa Yesus adalah Sang Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan 2000 tahun yang lalu, Sang Firman menjelma jadi manusia dan diberi nama, disebut sebagai anak manusia. Bukan berarti bahwa Allah anak, ada Bapa, Allah Bapa, bukan berarti kemudian Allah Bapa kawin sama Allah Ibu, lalu melahirkan Allah anak. Itu pandangan yang bodoh.
Kenapa? Saudara, di kantong Anda ada anak kunci. Kenapa disebut anak kunci? Apa berarti ada bapak kunci kawin sama ibu kunci baru melahirkan anak kunci? Kan enggak, ya kan? Itu sebutan. Kalau Anda naik tangga, ada anak tangga, ya kan? Apa berarti ada bapak tangga kawin sama ibu tangga baru melahirkan anak tangga? Ya, kalau kita disebut anak sekolah, apa berarti ada bapak sekolah kawin pacaran dulu terus kawin sama ibu sekolah melahirkan sekian ratus anak sekolah? Kan enggak, itu sebutan. Dan kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah, ya, sementara Yahweh Elohim itu adalah Bapa. Ini menunjukkan kita yang percaya Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ingat, yang namanya anak raja mendapat ahli waris dan jaminan dan pemeliharaan. Yang namanya tetangga anak raja, temennya anak raja, nggak dapat apa-apa. Nah, saudara mau jadi tetangganya anak raja, tetangganya anak Allah, atau jadi anak Allah? Nah, ya, jadi kita mau menjadi anak Allah. Nah, pertanyaannya, Pastor Lukas, mengapa perlu Tuhan memakai 4 Injil ini? Nah, dan kenapa seolah-olah ada kontradiksi, ada perbedaan? Nanti kita akan bahas poin yang ketiga ya. Tapi saya mau beri ilustrasi dulu. Saya beri ilustrasi, ya. Seandainya Pak John, Pak Yongki, ya ini yang di depan saya zoom saya, jadi saya bisa langsung lihat. Lalu kemudian ada Pak William, ada Pak Akwang. 4 pria ini andai kata adalah 4 orang wartawan. Ya, Pak John adalah ya sesuai namanya Yohanes, ya kan? Lalu Pak Yongki misalnya Matius, lalu William adalah Markus, ya. Pak Akwang adalah Lukas, ya. Kita mirip lah ya, mirip beda ya bentuk tapi mirip ya dari Adam dan Hawa, ya. Nah, saudara sekalian, 4 orang ini lalu masuk ke dalam sebuah bis, ya, bis yang panjang untuk memulai sebuah perjalanan. Lalu Pak Yongki, Matius, itu dapat duduk di kursi depan bis. Oke? Lalu Markus, ya, William, mendapat kursi di bagian tengah bis, bagian sebelah kiri. Lalu Pak Akwang, ya, sebagai Lukas, mendapat kursi di dalam bis itu bagian tengah sebelah kanan. Nah, Injil Yohanes, ya, Pak John, itu dapat kursi di bagian belakang bis. Oke, nangkep ya? Dalam satu bis yang sama, satu perjalanan yang sama. Lalu tiba-tiba waktu jalan, ya kan? Lihat, maka 4 orang wartawan ini, dengan perspektif mereka, yang satu di depan bis, yang satu di sebelah kiri bis, yang satu di sebelah kanan bis, yang satu di belakang bis, jelas akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau seandainya terjadi sebuah kecelakaan di jalan itu, sehingga bus itu berhenti, dan terjadi kecelakaan, misalnya ada saudaraku sepeda motor ya menabrak becak, saudara ya toh. Nah, tentunya akhirnya Pak Yongki yang di depan sebagai Matius menuliskan dari perspektif yang dia lihat dari depan bis. Oh, terjadi kecelakaan ya, becak nabrak sepeda motor ya kan, dan akhirnya korbannya berapa orang. Nah, Pak Yongki menuliskan, sementara ya William yang sebagai Markus di bagian sebelah kanan, dia akan lihat dari jendela kanan. Wow, ternyata di waktu kecelakaan terjadi, ternyata itu bagian kanan itu penuh dengan rumah penduduk dan kumuh sekali. Nah, sementara Pak Akwang, Injil Lukas, melihat dari sisi yang sebelah kiri. Dan ternyata, wow, di sebelah kiri ada gunung yang bagus. Pada waktu terjadi kecelakaan, ternyata gunungnya bagus. Nah, John sebagai yang duduk belakang, waktu dia lihat ke belakang, mulai ke belakang, ternyata dilihat, wow, ternyata massa penduduk daripada desa itu semua keluar lari berbondong-bondong mengerumuni kecelakaan itu, mau melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, 4 penulis ini saling bertentangan atau saling melengkapi? Nah, ini dulu pemahamannya, oke?
Nah, kalau saudara mengerti, semuanya saling melengkapi. Ya, ingat tadi, 4 Injil punya tujuan beda-beda. Yang pasti mereka sedang mau mengatakan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Sang Juru Selamat, barang siapa percaya pada Yesus, ia beroleh selamat. Katakan amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa yang disebut sebagai kontradiksi atau perbedaan di dalam Alkitab, dalam 4 Injil. Oke? Tentunya banyak ya, tapi saya nggak bisa semua, saya beri beberapa saja, tapi langsung juga saya jelaskan. Dan nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Contoh yang pertama adalah, siapakah ayah Yusuf, suami Maria? Siapa nama ayah Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus? Ya, coba kita lihat Matius 1 ayat 16. Dan bandingkan dengan Lukas 3 ayat 23. Perhatikan, Matius 1 ayat 16. Nah, ini perhatikan ya, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayo, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa nama ayahnya Yusuf? Siapa di sini? Siapa? Yakub. Ini bukan Yakub ayahnya Yusuf loh ya. Ini Yakub ayahnya, ini bukan Yakub ayahnya Yusuf yang di 12 suku Israel, bukan ya. Ini Yusuf, suaminya Maria, nama ayahnya Yusuf adalah Yakub. Nangkep ya? Sekarang lihat bandingkan dengan Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Oke? Lukas 3 ayat 23 bisa ditayangkan? Nggak siap? Lukas 3 ayat 23. Oke. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, Yesus berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Anak siapa? Eli. Loh, tadi di Injil Matius ayahnya Yusuf siapa? Yakub. Lah di sini kok di Injil Lukas ayahnya Yusuf siapa? Eli. Nah, lihat Alkitab ini nggak cocok, bertolak belakang, ya. Jadi ternyata ini nggak bisa kita percayai. Bos, jangan Anda main ngomong palsu, ya, atau nggak cocok. Justru saling melengkapi. Nah, balik dalam Matius pasal yang pertama, ingat tadi, Matius mau mengutamakan Yesus sebagai siapa? Raja. Dan ternyata ayah Yusuf namanya siapa? Yakub. Dan betul, ayah Yusuf itu namanya Yakub. Nah, kalau di Injil Lukas, ingat, Yesus mau dijelaskan sebagai siapa? Anak manusia. Dan siapa Eli ini? Ya, balik dalam Lukas pasal 3, 23 tadi. Eli ini adalah ayahnya Maria. Bukan ayahnya Yusuf, tapi ayahnya Maria, ibunya Yesus, namanya Eli. Loh, lah kok disebut Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli. Ingat, pada zaman itu Israel budayanya masih memanut paham patria. Laki-laki dianggap lebih penting, wanita ya dianggap kurang penting. Namanya Maria nggak disebut. Kenapa? Karena memang ya yang disebut Yusuf, padahal Eli itu ayahnya Maria. Dan ini membuktikan, ingat ya, bahwa Yusuf, ayah Yesus itu dari suku Yehuda, dan kalau Anda baca di Injil Matius, dari Raja Daud, lalu ke Raja Salomo. Terus turun dari Raja Salomo sampai ke Yakub, lalu Yakub melahirkan Yusuf, lalu Yusuf melahirkan Yesus. Oke, ya. Tapi kalau Anda lihat Injil Lukas, silsilah Yesus dibalik, bukan dari Adam terus turun ke Yesus, tapi dibalik dari Yesus nanti naik ke Adam. Dan kalau Anda baca, ternyata Eli, ayah Maria itu, sekalian, akhirnya nanti lahir dari siapa? Dari Nathan. Baru dari Nathan ke Raja Daud. Loh, Nathan ini siapa, Pak? Nathan ini apakah Nabi Nathan yang menegur Daud berzina? Bukan. Tapi Nathan ini adalah salah satu nama daripada anak Daud.
Raja Daud punya banyak istri, dan salah satu namanya Raja Salomo, ya kan? Yang satu namanya Nathan, dan Nathan tidak jadi raja penerus Daud, tapi dia dari suku keturunan Yehuda dan dari suku Daud. Nah, apa bukti bahwa Maria, ibu Yesus juga orang Yehuda, suku Yehuda? Ingat, peristiwa Natal Maria di Nazaret hamil tua. Dan orang hamil itu, sekalian, kalau sampai dia tidur di tepi pantai, bahasa Jepangnya kukira, kura-kura. Ya kan? Nah, Anda bisa bayangin, saudaraku, Maria udah hamil tua, nggak ada mobil, nggak ada pesawat, harus naik keledai. Nah, kenapa Maria nggak tinggal saja di Nazaret? Yusuf, kamu aja yang berangkat ya, kamu harus register, kamu harus lapor diri, karena kamu kan dari keturunan Daud, ya kan? Kamu dari keturunan yaitu Yehuda. No, 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 no. Maria hamil tua berjuang harus naik keledai sekian lama sampai ke Bethlehem. Kenapa? Karena itu membuktikan Maria juga adalah dari keturunan Raja Daud dan dari suku Yehuda. Makanya harus datang ke Bethlehem, tempat Raja Daud lahir. Paham? Nah, ini baru satu. Ya, kita nanti bisa lihat ada puluhan, bahkan sekian banyak. Oke, contoh lagi kedua. Perbedaan yang seolah-olah kontradiksi di Perjanjian Baru dari 4 Injil, tapi sebenarnya saling melengkapi. Oke, Yohanes 5 ayat 31 sampai 32. Lalu kita bandingkan nanti dengan Yohanes pasal 8 ayat 14. Yohanes 5 ayat 31 sampai 32. Ya. Saya bacakan. Yesus bilang begini, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar." Ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Ayat 32, "Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar." Siapa itu? Roh Kudus. Siapa itu? Bapa. Nah, di sini Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Oke? Tapi ada yang lain yang akan bersaksi. Sekarang lihat, lompat Yohanes 8 ayat 14. Yohanes 8 ayat 14. Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Loh, jadi yang benar yang mana? Di Yohanes pasal yang ke-5 tadi, Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Lah, sekarang di Yohanes 8, dia berkata, aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, saudara sekalian, penjelasannya, apakah ini ayat saling bertentangan? Tidak, saling melengkapi. Kedua pernyataan Yesus ini tidak saling bertolak belakang, tetapi hanya berbeda situasi, keadaan, dan lawan bicaranya. Saya ulang lagi ya. Di Yohanes 5 dan Yohanes 8, situasi dan lawan bicara Yesus berbeda. Nah, saudara sekalian, di Yohanes pasal 5, itu Yesus sedang berbicara dengan para ahli-ahli Taurat. Istilahnya adalah para lawan-lawan Yesus yang sedang mencari kelemahan Yesus. Dan itu saya ibaratkan Yesus sedang ada di pengadilan. Nah, Bapak Ibu, kalau seseorang di dalam pengadilan, dan ada seseorang dituduh penyesat, maka kemudian kalau dia berkata, "Saya bukan penyesat," maka kesaksian orang itu kuat apa tidak? Tidak kuat. Harus ada saksi yang lain. Ya, minimal 2-3 saksi yang membuktikan bahwa dia apa yang Yesus ajarkan tidak sesat. Benar-benar Yesus adalah Mesias, benar-benar dia adalah juru selamat. Nah, kenapa dalam Yohanes 5 Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku tidak benar. Kenapa? Aku perlu orang lain. Karena waktu itu seperti Yesus ada di dalam pengadilan. Harus ada saksi-saksi yang lain yang membuktikan Yesus tidak mengajarkan hal yang sesat. Paham ya?
Nah, di Yohanes pasal 8, Yesus sedang berbicara dengan orang banyak untuk menjelaskan kepada mereka siapa Yesus. Makanya Yesus berkata, aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, dan kesaksianku ini benar. Ya, contoh, ya kan, saudara sekalian, seorang dokter, dia nggak perlu ya menjelaskan dirinya seorang dokter hebat. Yang pasti adalah dia akan membuktikan dengan apa yang dia kerjakan, dan orang yang sakit jadi sembuh. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi, Anda tahu konteksnya beda, maka Yesus mengutarakan hal yang berbeda dan bukan saling kontradiksi, tapi saling melengkapi. Ya, jadi dua ayat ini, Yohanes 5 dan Yohanes 8, sama-sama benar, dan tetapi beda situasi dan beda lawan bicaranya. Oke? Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Berapa orang buta yang Yesus sembuhkan di kota Yeriko? 1 atau 2? Loh, mana Pak? Mari kita lihat. Matius 20 ayat 29 sampai 30. Matius 20 ayat 29 sampai 30. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 30, lihat, ayat 30, ada berapa orang? 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Jadi, Injil Matius mencatat ada berapa orang buta di Yeriko yang disembuhkan? Ya, ada berapa orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar Yesus lewat? Berapa orang? 2. Sekarang lihat Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada berapa orang? Ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Nah, berapa orang ditulis oleh Markus? 1 orang buta, namanya siapa? Bartimius. Tadi Injil Matius ngomong berapa orang buta di Yeriko? 2 orang. Disebut namanya? Tidak disebut namanya. Ya. Sekarang lihat lagi Lukas 18 ayat 35. Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Oke, nah Injil Matius ngomong ada 2 orang buta di Yeriko. Injil Markus dan Injil Lukas ada seorang buta. Saudara, lihat, berarti, wah ini Alkitab tidak cocok, kontradiksi, bertentangan, tidak cocok, ngapain kamu percaya sebagai firman Allah? Bos, jangan langsung main tuduh, bos. Ya, kita harus tahu penjelasannya itu gimana. 2 penjelasannya. Ternyata, ya, kota Yeriko itu zaman Yesus ada 2 kota. Yang pertama adalah kota Yeriko tua, yang kedua adalah yaitu kota Yeriko baru yang dibangun Raja Herodes Agung sebagai tempat tinggalnya di musim dingin dan sekarang disebut sebagai Tulul Abu El Alayik, ya, Tulul, ya. Jangan bacanya keliru ya. Bukan Tulul, ya. Abu El Alayik. Dan ini adalah di sebelah barat daya dari kota Yeriko tua. Nah, kota Yeriko tua itu adalah tempat Yeriko, ya, Yosua menghancurkan, ya, Tuhan menghancurkan tembok Yeriko tua. Ya, sampai hari ini puing-puingnya masih ada. Dan Anda tahu, jadi pada zaman Yesus ada 2 kota Yeriko yang saling berdekatan tapi beda. Yeriko tua, tinggal puing-puing, tetapi juga sudah jadi pemukiman sekitarnya. Lalu yang kedua, Yeriko baru, yang dibangun oleh Herodes Agung.
Jadi, bisa jadi ini adalah dua peristiwa yang berbeda karena di tempat yang berbeda. Namun, juga bisa dijelaskan, saudara sekalian, bagaimana Matius itu memfokuskan pandangannya kepada berapa orang buta seluruhnya yang ada di Yeriko waktu itu. Contoh nih, contoh. Ya, sekarang ini kalau saya lihat, ada berapa orang yang gabung di Zoom? Saya lihat ada 32 orang. Ya, 32 orang yang gabung di Zoom ini. Ya, saya fokus kepada jumlah yang datang, hadir. Sementara, ya, istri saya bisa jadi melihat bahwa di antara yang ikut Zoom hari ini, ada seorang yang betul-betul pakai kemeja tangan pendek warna biru yang keren, ya, yang bercahaya wajahnya, diurapi Tuhan, paling ganteng sejagat raya. Dan itu namanya Pastor Yonggi. Nah, Anda tahu beda saya dengan istri saya? Saya fokus kepada berapa jumlah yang datang, sementara istri saya fokus di antara yang datang ini ada satu-satunya yang paling keren dan pakai baju kemeja warna biru tangan pendek, namanya Pastor Yosua Yongki. Istri saya fokus kepada satu orang, sementara saya fokus kepada banyak orang. Nah, Matius fokus pada jumlahnya totalnya 2 orang. Tapi Injil Markus dan Lukas fokus kepada hanya seorang buta bernama Bartimius. Paham? Dua-duanya bertentangan tidak? Tidak. Saling melengkapi. Amin. Ini cukup atau mau tambah lagi? Cukup ya? Masih banyak lagi soalnya. Cukup ya? Oke. Karena ini sudah jam 9.23 ya. Oh, satu aja lagi ya. Satu lagi ya. Boleh ya? Satu lagi ya. Oke. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Di mana Yesus menemui orang kerasukan setan? Di Gadara atau di Gerasa? Ayo. Yesus menemui orang kerasukan setan di Gadara atau di Gerasa? Nah, coba lihat Matius 8 ayat 28. Matius 8 ayat 28, ini yang terakhir ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah yang bernama Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Lihat, namanya siapa? Daerah mana? Gadara. Berapa orang yang kerasukan di situ? 2 orang. Ini Matius ya. Sekarang ayat yang terakhir, lihat Markus 5 ayat 1-2. Markus 5 ayat 1-2. Lalu sampailah mereka, Yesus dengan rombongannya, di seberang danau di daerah orang Gerasa. Tadi Gadara, sekarang apa? Gerasa. Ayat yang kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah berapa orang? Seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dan orang ini kerasukan legion. Legion artinya banyak setannya. Nah, Matius tadi ngomong Gadara, ya kan? Sementara 2 orang yang kerasukan setan. Markus ngomong Gerasa, nama tempatnya. Ya, berapa orang? 1 orang. Nggak cocok kan? Makanya Alkitab itu saling bertentangan, bos. Penjelasannya gini, bos. Ternyata, ya, yang benar yang mana? Gadara atau Gerasa? Dua-duanya benar. Gerasa adalah nama sebuah kota. Gadara adalah nama sebuah provinsi. Nah, saya ulang ya. Gerasa nama sebuah kota. Gadara nama sebuah provinsi. Saya tinggal di kota apa? Philadelphia. State-nya apa? Provinsinya apa? Pennsylvania. Mana yang benar? Saya tinggal di Pennsylvania atau saya tinggal di Philadelphia? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Paham ya? Lalu berapa orang yang kerasukan setan? Yang benar 2 atau 1?
Yang benar ya, kalau dilihat totalnya 2. Tapi Markus fokus pada satu di antara 2 yang dirasuk oleh legion. Nah, dan yang dirasuk legion ini akhirnya legionnya pindah ke berapa ekor babi? 1.000 ekor babi. Ya, bayangin kalau sampai ada orang berkata setan itu takut kalau kita kasih rahang babi di depan rumah kita. Jangankan rahang babi, bos, ya kan? Lihat 1.000 babi hidup aja nggak takut, saudara ya. Oke.